Kisah tragis tentang wanita yang menghilang di hutan. Forêt de Fontainebleau, sebuah hutan kuno yang luas, telah lama menjadi tempat pesona, misteri, dan ketakutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, cabang-cabang yang terpilin, dan jalan-jalan yang gelap serta lebat menyembunyikan rahasia yang banyak ditakuti oleh orang-orang. Di antara rahasia-rahasia itu, ada kisah yang menghantui La Dame de la Forêt, sang wanita hutan, yang ceritanya diwariskan melalui bisikan penduduk setempat, sebuah cerita peringatan bagi mereka yang berani menjelajah terlalu dalam ke dalam kedalaman bayangannya. Dahulu, di suatu masa yang diselimuti sejarah dan kabut, ada seorang wanita muda yang kecantikannya memikat seperti hutan itu sendiri. Namanya Isabelle, seorang putri keturunan bangsawan. Dibesarkan di sebuah desa di dekat tepi Fontainebleau, dengan mata yang tenang seperti air kolam yang tersembunyi, dan rambut yang mengalir seperti sungai sutra gelap. Isabelle dikagumi oleh semua orang yang mengenalnya. Para penduduk desa sering melihatnya berjalan di pinggir hutan, sosok elegannya terbingkai oleh cahaya emas matahari terbenam. Dia memiliki keanggunan yang tenang, dan kehadirannya seolah memberi kehidupan pada hutan, seolah-olah pohon-pohon itu mengenalnya. Namun hati Isabelle milik seorang pria yang bukan dari dunianya, seorang pria misterius bernama Lucien. Dia adalah seorang pelancong, penuh misteri dan cepat menghilang, yang muncul di desa karena kebetulan. Pesonanya magnetis, senyumnya seperti janji, dan matanya menyimpan kedalaman cerita-cerita yang tak terungkapkan. Isabelle, yang terpesona oleh kehadirannya, jatuh cinta padanya secepat hutan yang terbenam di bawah sinar bulan. Mereka menghabiskan banyak hari bersama, menjelajahi jalan setapak yang sama melalui hutan. Berbicara di antara nyanyian burung dan bisikan angin. Lucien selalu berbicara tentang negeri-negeri jauh yang telah dilihatnya, dan tentang cintanya pada alam. Dia berjanji kepada Isabelle bahwa tidak peduli kemanapun dia pergi, tidak peduli seberapa jauh perjalanannya, hatinya akan tetap bersamanya. Namun suatu hari, tepat saat dingin pertama musim gugur mulai meresap ke udara, Lucien menghilang. Tanpa jejak, tanpa perpisahan, tanpa penjelasan. Dia menghilang begitu saja, seperti kabut sebelum fajar. Isabelle mencarinya, hari demi hari, hatinya yang hancur menanggung kesedihan lebih dalam daripada yang pernah dilihat oleh desa. Dia menjelajahi hutan, memanggil namanya ke dalam senja yang semakin pekat, suaranya samar di tengah nyanyian pohon-pohon. Dia memanggilnya berhari-hari dan bermalam-malam, namun Lucien tak pernah menjawab. Para penduduk desa mulai berbisik bahwa mungkin dia sebenarnya tidak pernah ada, bahwa dia hanyalah sebuah ilusi yang cepat menghilang, khayalan dari kerinduannya. Namun Isabelle tak mau mendengarkan bisikan mereka. Dia tidak bisa, karena di dalam hatinya, dia tahu bahwa Lucien itu nyata. Maka dia pun menjelajah lebih dalam dan lebih jauh ke dalam hutan. Melampaui tempat-tempat yang biasa dijelajahi penduduk desa. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak hutan yang tampak berubah. Udara semakin berat, tebal dengan keheningan yang aneh. Dan cahaya matahari menjadi terpecah, seolah tak mampu menembus kanopi di atasnya. Pohon-pohon menjulang seperti penjaga purba, akar-akar mereka melilit seperti jari-jari dari dewa yang terlupakan. Seolah-olah mereka mengamatinya, menunggu. Hutan itu seolah bernafas, hidup dengan kehadiran yang tak dapat dia mengerti. Hari-hari berlalu, dan pencarian Isabelle menjadi obsesi yang gila. Pakaian-pakaiannya robek oleh duri, kakinya berdarah oleh tanah yang kasar. Namun dia terus maju, didorong oleh sebuah suara Lucien, yang memanggilnya lebih dalam ke dalam hati hutan. Datanglah padaku, Isabelle, bisiknya, aku menunggumu. Penduduk desa sudah lama menyerah untuk mencarikannya. Hutan telah menelannya, seperti yang telah dilakukan pada banyak orang sebelumnya. Dan pada suatu malam tanpa bulan yang gelap, Isabelle menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah pergi terlalu jauh, pikirannya terpecah dalam kesedihannya, sampai akhirnya dia menjadi satu dengan hutan. Hilang di antara pohon-pohon yang pernah dia cintai. Lainnya percaya bahwa hatinya yang hancur menyebabkan hutan itu sendiri menelannya. Mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang abadi dan tak terukur. Selama bertahun-tahun, sebuah cerita baru mulai menyebar. Sang wanita hutan tidak lagi seorang wanita, melainkan sebuah hantu. Wujud dari kerinduan dan keputusasaan. Para pelancong yang menjelajah terlalu dalam ke Fontainebleau mulai berbicara tentangnya, tentang sosok yang terlihat di tepi jalan. Mengenakan pakaian putih yang compang camping, rambut panjangnya kusut dan liar,
matanya terbuka lebar dengan kesedihan yang tak terucapkan. Dia akan berdiri hanya sejauh jangkauan. Pandangannya kosong, seolah-olah menunggu sesuatu, seseorang, untuk menemukannya. Kemudian, satu persatu, para pelancong yang telah melihatnya tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Mereka yang berani mengikuti wanita itu ke dalam hutan menggambarkan keheningan aneh yang tak wajar yang jatuh di seluruh tanah. Pohon-pohon tidak lagi berbisik, angin tidak bergerak. Hanya panggilan dari sang wanita yang terdengar, lembut dan penuh ratapan, seperti lagu pengantar tidur yang hilang dalam waktu. Lusin, dia akan berbisik, Lusin. Kembalilah padaku. Namun mereka yang mengikutinya tidak menuju pertemuan yang mereka harapkan. Sebaliknya, mereka menemukan diri mereka tersesat dalam labirin tak berujung dari jalan setapak yang terpelintir dan lembah yang diselimuti kabut. Jalan di bawah kaki mereka tampak bergeser. Seolah-olah tanah itu sendiri berubah dengan setiap langkah yang mereka ambil. Sang wanita akan memimpin mereka lebih dalam lagi, hingga dunia di sekitar mereka tampak melengkung. Cahaya memudar menjadi kegelapan yang dingin dan menekan. Dan dalam kegelapan itu, mereka yang mengikuti akan mendengar itu, suara lembut dari hati yang hancur. Sebuah hati yang seperti milik Isabelle, yang selamanya terpecah antara cinta dan kehilangan. Dikatakan bahwa sang wanita hutan masih berkeliaran di Fontainebleau hingga hari ini, ratapan kesedihannya bergema melalui pepohonan. Dia memanggil mereka yang berkeliaran terlalu dekat dengan tepi, suaranya yang manis dan mematikan. Ikutlah padaku, bisiknya. Aku akan menunjukkan jalan padamu. Namun mereka yang mengikuti panggilannya tidak akan pernah kembali. Karena sang wanita bukan lagi wanita dari tubuh dan darah, dia telah menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Jiwanya terjalin dengan pohon-pohon purba, kesedihannya abadi. Jadi, jika suatu saat Anda menemukan diri Anda di Forêt de Fontainebleau, berhati-hatilah. Tetaplah dekat dengan jalan yang sudah dikenal, dan jangan biarkan bisikan hutan menuntun Anda pergi. Karena jika Anda mendengarkan terlalu dekat, jika Anda melangkah terlalu jauh, Anda mungkin akan mendengar sang wanita memanggil Anda, suaranya yang indah dan tragis. Dan jika Anda mengikuti, Anda mungkin akan menemukan diri Anda tersesat dalam labirin kesedihan yang menelan Isabelle, selamanya mengembara, selamanya menunggu, seperti dirinya.